Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah dan para pejabat daerah Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan media dan para undangan hadirin lainnya. Yang terhormat pimpinan rapat, Gubernur, Wakil Gubernur dan hadirin peserta rapat, mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap Raperda tentang P2 APBD tahun 2021. Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berbagai limpahan nikmatnya serta nikmat kemerdekaan ke-77 tahun NKRI pada tanggal 17 Agustus 2022. Untuk itu kami haturkan Dirgahayu RI ke-77 tahun kemerdekaan NKRI bagi seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, berikut ini akan kami sampaikan pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan, dimulai dengan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap auditor BPK RI, perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas pemberian opini wajar tanpa pengecualian terhadap LKPD tahun anggaran 2021. Dan kami ucapkan selamat kepada Gubernur beserta OPD atau SKPD jajarannya atas perolehan prestasi WTP yang kelima sejak tahun 2017. Di dalam LHP BPK RI yang disampaikan dalam sidang paripurna DPRD pada tanggal 31 Mei 2022 juga ada rekomendasi sebanyak 38 kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti oleh OPD atau SKPD dan telah terjadwal sebagaimana tersebut pada action plan yang akan dilaksanakan sampai bulan Desember tahun 2022. Dan mengingat representasi manajemen nomor 248/UD.02.04 tertanggal 27 Mei 2022 dan surat pernyataan tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2021, kami fraksi PDI Perjuangan berharap agar rekomendasi BPK tersebut dapat diselesaikan 100%, termasuk sisa dari 66 rekomendasi dari tahun 2020 yang belum selesai. Berikut izinkanlah kami menyampaikan beberapa pandangan fraksi untuk mendapat tanggapan Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan di legislatif daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang RI nomor 15 tahun 2004 pasal 21, yaitu kami ulangi pasal 21 ayat 1. Pandangan yang dimaksud yaitu pertama, kebijakan apa yang telah dan akan ditempuh oleh eksekutif daerah kaitannya dengan pengelolaan rekening kas pada OPD dan pada PT Bank DKI Jakarta dan rekening penampungan yang tidak memiliki dasar dan atau payung hukum dan tanpa melalui proses persetujuan BPKD selaku BUD. Sesuai dengan rekomendasi BPK agar sisa dana yang ada pada rekening escrow segera dipindah bukukan ke rekening kas daerah sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, yang telah ditetapkan. Kedua, mengenai pajak daerah yang bersumber dari BPHTB terhadap 303 WP yang telah selesai. Balik nama sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan, tetapi BPHTB-nya belum atau kurang penetapan senilai Rp 141,63 miliar.
karena validasi perhitungan ketetapan BPHTB permasalahan serupa pernah terjadi di tahun 2020. Karena itu kami berharap agar OPD atau SKPD yang terkait perlu meningkatkan koordinasi dengan BPN dan TR Provinsi DKI Jakarta, termasuk dalam rangka percepatan proses dan penyelesaian sertifikasi atas tanah-tanah warga DKI Jakarta sehubungan dengan program PTSL. Ketiga, tentang permasalahan aset milik daerah. Aset milik daerah yang berasal dari pemenuhan kewajiban atas koefisien lantai bangunan atau KLB masih kekurangan senilai 2,7 miliar dan pemanfaatan aset tetap oleh pihak ketiga belum didukung dengan dokumen perjanjian kerjasama. Dan masih ada 3.110 bidang tanah yang belum bersertifikat. Di samping itu, sebagaimana tertuang dalam catatan lampiran LHP BPK, masih ada beberapa permasalahan untuk ditindaklanjuti, antara lain yaitu aset tetap ganda belum ada ketetapan statusnya, tidak diketahui keberadaannya, kesalahan klarifikasi pencatatan kartu inventaris barang atau KIB belum muktahir. Aset tanah dikuasai oleh pihak lain atau pihak ketiga dan tanah dalam sengketa. Dalam rangka menindaklanjuti beberapa permasalahan tersebut, kiranya beberapa ketentuan atau peraturan Kepala BPN dapat membantu solusinya. Mohon tanggapan eksekutif daerah. Izin minum sebentar. Keempat, terkait dengan belanja daerah, sebagaimana tertuang dalam lampiran LHP BPK, ada beberapa temuan yang direkomendasikan kepada Kepala OPD atau SKPD yang bertanggung jawab melalui Gubernur, antara lain tentang 1. Kelebihan pembayaran gaji atau TKD atau TPP dan insentif pemungutan pajak daerah. 2. Kelebihan pembayaran barang dan jasa. Ketiga, kelebihan pembayaran pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak dan kekurangan pemungutan dan penyaluran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Terkait dengan permasalahan tersebut menimbulkan piutang daerah sebesar 338.667.069.74 miliar yang harus ditagih dan disetorkan ke kas daerah. Sedangkan kelebihan memungut retribusi pajak dan lain-lain sebesar 499.721.599 juta yang harus dikembalikan kepada yang berhak. Dan agar permasalahan serupa tidak terulang, kiranya pengawasan internal perlu ditingkatkan. Data-data yang perlu dilengkapi sehingga tertib administrasi tercipta. Mohon tanggapan eksekutif daerah. Yang terhormat pimpinan rapat, Gubernur dan Wakil Gubernur serta hadirin peserta rapat, berikut ini tentang pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan temuan BPK atas pemeriksaan LKPD tahun 2021 yang direkomendasikan terkait dengan PBB KB sebagaimana tersebut pada huruf C. Melakukan pemeriksaan PBBKB secara berkala untuk meningkatkan kepatuhan wajib PBBKB dalam melaksanakan ketentuan perpajakan daerah dan menetapkan online sistem terhadap seluruh WP PBBKB. Sehubungan dengan rekomendasi dimaksud, kami perlu penjelasan tentang 1. Prosedur dan mekanisme pemungutan PBBKB, siapa WP-nya dan siapa yang memungut atau menghimpun. 2. Apakah pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Pertamina Persero, UPPDN 3 dan Hiswana Migas ada perjanjian kerjasama tentang pemungutan dan penyetoran PBBKB ke kas daerah. Berikut ini tentang pajak hotel dan pajak reklame. A.
pajak hotel yang berkaitan dengan pengelolaan isolasi OTG dan tenaga kesehatan sebesar 3,61 miliar, termasuk sanksi bunganya senilai 296,31 juta. Pajak hotel tersebut berkaitan dengan kegiatan isolasi orang tanpa gejala atau OTG COVID-19 dan tenaga kesehatan nakes yang dimohon oleh manajemen hotel kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai dana hibah dan memastikan kekurangan pajak hotel yang harus dibayar atau disetor kas daerah. B. BPK merekomendasikan agar Bapenda DKI Jakarta memproses kekurangan penerimaan pajak reklame sebesar 11,79 miliar, termasuk sanksi administrasi 1,76 miliar. Mohon informasi tentang belum adanya kepastian kekurangan pajak hotel yang masih harus dibayar dan penetapan pajak reklame tidak sesuai ketentuan. Berikut ini mengenai temuan pemeriksaan BPK tentang insentif pungutan pajak daerah dan tunjangan PPh pasal 21 yang tidak sesuai dengan ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah atau mengkompensasikan dengan pembayaran insentif tahun 2022 dengan nilai total kelebihan bayar sebesar 159,28 miliar yang terdiri dari kelebihan bayar A. Insentif pungutan pajak daerah untuk selisih tunda tahun 2021 sebesar 110,008892,120 miliar. B. Realisasi belanja tunjangan PPh khusus ASNTA 2021 untuk pembayaran potongan PPh pasal 21 final sebesar 25,132,909,285 miliar. C. Insentif pemungutan pajak daerah tahun 2021 kepada IPL sebesar 24,004,752,760 miliar. D. Insentif ganda yang diterima oleh pelaksana tugas senilai 135,005,931 juta. Kami menganggap bahwa rekomendasi BPK itu sangat bijaksana. Namun demikian, sebagaimana tertuang dalam huruf C rekomendasi, kelebihan bayar insentif supaya disetorkan kas daerah. Di sisi lain, supaya mengkompensasikan dengan pembayaran insentif tahun 2022, sehingga ada dua pilihan. Sehubungan dengan rekomendasi BPK tersebut, yang menjadi pertanyaan kami adalah, apakah besaran insentif untuk tahun 2022 sama dengan besaran insentif tahun 2021 dan apa payung hukumnya? Sedangkan eksekutif daerah dalam action plan huruf C menyatakan bahwa untuk indikasi kelebihan bayar insentif akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fraksi PDI Perjuangan sependapat dengan action plan tersebut. Mohon tanggapan atau klarifikasi. Berikut ini tentang neraca daerah per 31 Desember tahun 2021 dan perkembangan dana BOS per 31 Desember 2021. 1. Pajak daerah 9,256,803,401,698 triliun. Penyisihan 3,938,538,653,765 triliun. Piutang neto 5,318,334,743,933 triliun. 2. Retribusi daerah 67,106,245,788 miliar. Penyisihan 56,538,930,401 miliar. Piutang neto 10,567,315,387 miliar. 3. Lain-lain PAD yang belum sah 1,879,315,387,612 triliun. Penyisihan 474,072,416,078 miliar. Piutang neto
405,242,941,533 triliun. Apabila diperbandingkan dengan neraca daerah per 31 Desember 2020, besaran piutang daerah per 31 Desember 2021 ada penurunan. Apakah penurunan dimaksud karena gencarnya penagihan, dan mohon jelaskan kembali tentang rumus besaran pengisian utang. Kemudian tentang perkembangan dana BOS di bendahara pengeluaran sekolah sebesar 194,314,403,335 miliar. Per 31 Desember 2020 menjadi 183,639,372,768 miliar. Per 30 Desember 2021, lalu dana BOS kesetaraan sebesar 1,714,333,880 miliar. Per 31 Desember 2020 menjadi nihil. Per 30 Desember 2021. Mohon penjelasan tentang perkembangan dana BOS tersebut. Yang terhormat pimpinan rapat, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta hadirin peserta rapat. Berikut ini kami akan sampaikan beberapa catatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan balap mobil Formula E. Bersumber dari catatan atas laporan keuangan tahun 2021 bahwa RPJMD tahun 2005 sampai tahun 2025 antara lain sebagaimana tersebut pada halaman 8-7. 1. Jakarta, ibu kota NKRI yang aman, nyaman, sejahtera, produktif, berdaya saing global. Kemudian diurai dalam visi misi pada RPJMD tahun 2017 sampai 2022. Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Adapun tujuan, sasaran dan strategi RPJMD tahun 2017 sampai 2022, butir A sampai dengan butir D. 2. Untuk mewujudkan visi misi 2019 sampai 2024, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi bagian dari PKBMFE, yaitu balap mobil internasional. Dalam rangka PKBMFE tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan SMG Insight untuk membuat studi kelayakan. Dampak ekonominya yang diperkirakan sebesar 78,3 juta pound sterling atau senilai 1,2 triliun per tahun untuk kota tuan rumah. Potensi jangkauan global pelaksanaan Jakarta E-Prix tersebut tercantum pada butir 1 sampai dengan 8 halaman 847 yang diringkas dalam butir dalam butir 1 sampai dengan butir 4 lampiran laporan keuangan kas daerah tahun 2021. 3. Sebagai kebijakan pembiayaan penyelenggaraan Formula E, Gubernur instruksikan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Persurat nomor 77 tahun 2019 tentang dukungan persiapan PKBMFE. Kemudian Gubernur memberikan kuasa untuk menandatangani Parent Company Guarantee atau PCG untuk jaminan perusahaan induk kegiatan Formula E. PCG tersebut merupakan bentuk jaminan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pihak FAO selaku yang menjamin kewajiban PT Jakpro selaku perwakilan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pihak FAO. 4. Pergub nomor 83 tahun 2019 menugaskan kepada PT Jakpro dalam PKBMFE berdasarkan lisensi dari pihak FAO Limited selaku promotor penunjukan PT Jakpro berdasarkan pertimbangan dari Kemendagri bahwa PKBMFE bersifat komersil B2B. Atas penugasan tersebut, PT Jakpro telah melakukan perjanjian kerjasama yang mengikat atau binding agreement dengan pihak FAO Limited. 5. Rekomendasi BPKRI perwakilan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan LHP BPKRI tahun 2019, BPKRI memberikan rekomendasi atas PKBMFE sebagai berikut. 1. Dinas Pemuda dan Olahraga menyusun dasar keterlibatan para pihak, mengembangkan opsi untuk memperoleh pembiayaan mandiri dan rencana pengeluaran pendapatannya. 2. Dinas Pemuda dan Olahraga dan PT Jakpro agar lebih intensif dalam memperjelas keberlanjutan kegiatan
dan membuat rencana-rencana antisipasi kendala yang muncul. Dan 3. Dinas Olahraga berkoordinasi dengan PT Jakpro untuk mengevaluasi hasil studi kelayakan secara handal dan menyesuaikan dengan kondisi terbaru dampak dari COVID-19. 6. Terhadap rekomendasi PPKRI tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menindaklanjuti dan nyatakan setelah sesuai dengan oleh PPKRI. Sedangkan hasil studi kelayakan masyarakat bahwa kelanjutan PKBM-FE dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 dan PKBM-FE akan dilakukan dengan pembiayaan mandiri oleh PT Jakpro dengan skema B2B, juga terdapat potensi manfaat finansial dan reputasional. 7. PT Jakpro telah melakukan renegosiasi dengan pihak FEO dan hasil kesepakatan bahwa Formula E PKBM-FE akan dilaksanakan secara 3 tahun, mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Total komitmen fee 3 tahun penyelenggaraan PKBM-FE sebesar 36 juta pound sterling. Sampai dengan tahun 2021 telah dibayarkan sebesar 31 juta pound sterling dan sisa kewajiban komitmen fee tinggal sebesar 5 juta pound sterling akan dibayarkan oleh PT Jakpro di tahun ketiga dengan dana non APBD. Sedangkan asumsi biaya variabel PKBM-FE sebesar 1,239 triliun akan dikeluarkan oleh PT Jakpro. Memperhatikan beberapa ungkapan tersebut di atas, kami perlu penjelasan antara lain tentang 1. Kesepakatan renegosiasi PT Jakpro dengan pihak FEO bahwa PT Jakpro berkewajiban membayar kekurangan dana komitmen fee sebesar 5 juta pound sterling ditambah 10% revenue pada tahun 2023 dan asumsi biaya variabel penyelenggaraan kegiatan balap mobil Formula E sebesar 1,239 miliar dari dana non APBD DKI Jakarta. Kami melakukan dana dimaksud termasuk mempertanyakan kemampuan keuangan PT Jakpro, khususnya yang berkaitan dengan PKBM-FE serta manfaatnya dan apa dari sisi finansial. 2. Keuntungan apa saja yang dapat diperoleh oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun PT Jakpro ketika menggunakan hak atas penyiaran secara nasional, tetapi bukan secara langsung, dan ketika memanfaatkan logo selama 6 bulan sebelum event PKBM-FE. 3. Hasil dari penyelesaian kerja tim audit menyeluruh terhadap proses menuju PKBM-FE serta pengaspalan dan penembangan pohon-pohon pinus di Monas, pembangunan sirkuit di kawasan PT Taman Impian Jaya Ancol, biaya protokoler, peresmian pelaksanaan, dan lain-lain yang terkait dengan PKBM-FE. Yang terhormat pimpinan rapat Gubernur dan Wakil Gubernur serta hadirin peserta rapat, demikianlah pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan yang telah kami sampaikan. Hal-hal yang dipandang perlu dan terkait dengan Raperda tentang P2 APBD tahun 2021 akan disampaikan dalam rapat kerja pembahasan Raperda dimaksud. Sekiranya jika ada hal yang tidak berkenan dari bagi para pihak, kami mohon maaf. Atas perhatian pimpinan rapat segenap anggota Dewan dan Gubernur atas tanggapannya serta para pejabat daerah, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita sekalian dan segenap warga Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, izinkan untuk mengeluarkan pantun. Pagi-pagi sarapan ke Pondok Gede, sambil nyendok enaknya baca koran. Yuk kita bahas P2 APBD agar uang pajak dikelola transparan. Terima kasih banyak. Jakarta, 24 Agustus 2022, atas nama fraksi PDI Perjuangan, DPD Provinsi DKI Jakarta, Ketua tanda tangan Gembong Warsono SIPMN, Sekretaris tanda tangan Dwi Rio Sambodo SIMM. Mereka